Ini ada satu pertanyaan melalui WhatsApp ini Bu ya, dari Makassar. Iya. Mohon maaf, saya dari Makassar ingin bertanya, jika kita berbeda-beda baik dalam pemikiran, dalam agama dan lain-lain, dalam perbedaan, sedangkan kita sendiri ada dalam lingkaran perbedaan itu, kira-kira rujukan kebenaran yang persis seperti apa dari beberapa perbedaan tersebut? Mohon penjelasan Bu ya. Iya, maka barangkali Pak Kiai Lukman barangkali ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan kita dalam kondisi perbedaan, lalu kemudian kita harus ambil yang mana ini, Pak Kiai Lukman? Baik, di Quran itu disebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau Anda mengalami polemik, konflik itu ya pasti karena perbedaan. Fi syai'in terhadap satu hal apa saja, farudduhu ilallah wa ilar rasul. Kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan kembali ke pendapatnya masing-masing. Yeah. Maksudnya begini, tapi ini menurut dunia sufi, apa yang dimaksud kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau dalam dunia fikih kan, oh itu kembali Quran, kembali ke hadis, ya. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi, kembali kepada Allah itu berarti adalah ar-rujuk ilallah fi kulli syai', dalam segalanya. Maksudnya ar-rujuk ilallah fi kulli syai' karena apa? Karena kita ini tahu segala sesuatu itu sesungguhnya minallah, dari Allah, dan menuju kembali ilallah, kepada Allah. Nah, disitulah kita harus merasakan dengan siapa saya harus menuju kepada Allah. Ya harus billah, bersama Allah, bukan bersama diri sendiri, bukan bersama opini-opini yang sedang memblokir pandangan kita. Paling tidak ini akan menurunkan, mengklarifikasi seluruh kerumitan-kerumitan di dalam diri kita. Nah, untuk apa? Billah, sehingga kita bisa tadi seperti disebut oleh Buya tadi juga, supaya bisa lillah kita. Yeah. Billah, lillah. Jadi 4 hal saja yang mungkin dipegang. Ini soal ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Satu organisme gerakan amalia ataupun cara kita mengekspresikan diri kita, paling enggak 4 hal. Minallah, dari semua ini disadari dari Allah, kemudian ilallah, menuju Allah, billah, bersama Allah, dan lillah, hanya untukmu Allah. Tapi ini satu kesatuan yang terus bergerak hidup. Apakah kita sedang sholat atau baca Quran, misalnya, ya Allah, aku baca Quran ini darimu. Untuk apa saya baca Quran? Menuju kepadamu. Dengan siapa aku baca Quran? Ya bersamamu. Pasti Anda akan merasakan sebuah dialog dengan Allah. Sehingga lillah kita itu gampang. Sulit kita itu lillah karena bersama diri kita sendiri, binafsi. Maka segala sesuatu seberat apapun, kalau bersama Allah menjadi ringan sebenarnya. Tapi seringan apapun kalau bersama diri sendiri jadi berat. Maka berantem terus kita, karena semua masing-masing bersama diri sendiri semua. Nah, dari situ kemudian kembali kepada Rasul. Kita lebih banyak, kalau dari segi zikir kita, perbanyak sholawat. Karena Allah menyebutkan, ya, Allah itu tidak akan pernah menyiksa satu kaum yang di situ ada Nabi. Yeah. Itu berarti kalau di dalam diri kita ada sholawat Nabi, azabnya Allah nggak bakal turun, Pak. Mungkin saya nggak, barangkali Buya Syakur pernah menjelaskan ini atau bagaimana saya, monggo.
Iya. Sempurnakan. Oke. Iya, hidup dalam suasana perbedaan. Iya, harus ingin kita bersikap nggak seperti usah apa? risau, nggak usah gelisah melihat adanya perbedaan pendapat, Iya. perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan ideologi, perbedaan agama. Kita nggak usah risau, nggak usah gelisah. Kita hendaknya melihat perbedaan ini bukan sesuatu yang seharusnya menggelisahkan kita. Tetapi justru perbedaan-perbedaan itu adalah sebagai ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ikhtilafu alwanikum, beda warna kulitmu adalah sebagai tanda kebesaran Allah. Apalagi ikhtilafu alsinatikum, bahasa berbeda-beda, itulah sebagai tanda kebesaran Allah. Iya. Kita bukan gelisah, malah semakin bangga, semakin yakin Allah itu hebat ketika melihat adanya perbedaan-perbedaan ini. Disuruh siapa Anda gelisah? Orang dikasih sate kok nangis? Ya kan, itu. Jadi kita tidak disuruh untuk mempersamakan, tidak, membiarkan itu berbeda dan kita nikmati perbedaan itu. Iya. Jadi bahwa perbedaan atau pluralitas itu adalah suatu realita dalam kehidupan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu jangan dipermasalahkan, tetapi sebagai suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, jadi kita terima sajalah perbedaan sebagai realita yang tidak bisa ditolak bagi kita. Itu satu. Kemudian juga ketika kita berbeda pendapat, lalu bagaimana kita bisa mengetahui, mencari yang benar? Dan kemudian tadi juga dikatakan bahwa wa in tanaza'tum farudhu ilallah. Oke, kita kembali kepada Allah. Maksudnya kepada Al-Quran kan, sebagai firman-Nya, kepada Rasul. Ternyata di dalam Al-Quran saja tafsirannya berbeda-beda. Iya. Kata Imam Syafi'i, nyenggol istri batal. Kata Imam Maliki tidak batal. Kata Imam Hambali kalau nggak ada syahwatnya nggak batal. Kalau ada syahwat batal. Yang benar mana? Farudhu ilallah. Kita buka kitab Al-Qurannya. Bunyinya aula mastumun nisa. Ayatnya sama, penafsirannya berbeda. Lalu jadi gimana maksudnya farudhu ilallah? Di bab zakat berbeda, batal sholat berbeda, baca Fatihah berbeda, semuanya berbeda, semuanya berbeda, semuanya berbeda. Lalu kemana kembalinya? Iya kepada Allah. Iya di Al-Qurannya tetap kita itu kan penafsirannya yang berbeda menjadi berbagai macam. Nah, jadi farudhu ilallah itu apanya yang dikembalikan? Apakah kembali kepada kalamullahnya, kepada Al-Qurannya, atau kepada Rasulnya sudah meninggal dunia, sudah nggak ada lagi? Hadisnya juga masih dipertanyakan, ini bilang sahih, ini bilang hasan, ini bilang maudhu, macam-macam. Nah, saya kira mungkin dikembalikan itu maksudnya dikembalikan keputusannya, ketok palunya Allah yang menentukan. Makanya perbedaan agama, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hadu, yang beragama Yahudi, wassabiun dan paseban, wan nasara dan nasrani, wal majus dan majusi, walladzina asyraku, berbeda-beda. Kita kembalikan kepada Allah putusannya. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, Allah yang memutuskannya nanti di hari kemudian. Itu saja persoalannya. Jadi bukan suruh saling menyalahkan, kembali kepada Allah, silakan Allah yang menilai. Allah tidak akan menilai, yang nanti yang dinilai oleh Allah adalah etos kerjamu. Ya, kalau tidak begitu lalu kemana? Bagaimana cara mengembalikannya? Ya, innalladzina amanu walladzina hadu
wa nasara wa sabiuna man amana billah wa amila salihah falahum ajrum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang penting beriman, beramal saleh. Terus ya ini persoalannya adalah ketika kita menyalahkan orang lain marah, lalu mereka menyalahkan kita juga. Jadi saya kira beragama yang baik itu bukan menyalahkan orang, tapi mengembalikan kepada Allah. Allah yang memutuskan. Makanya nanti yang dilihat oleh Allah adalah bukan hasil kerja kita, acting kita. Nanti bukan peran yang Allah berikan kepada kamu ikut bermain sandiwara itu. Apakah jadi serinya, apa jadi pemain figurannya, apa pemain bintang tamu, ya apa jadi tukang becanya, jadi pembantunya, jadi pacar gelapnya, itu nggak ada persoalan. Kita bermain, apa fungsimu? Yang penting adalah silakan berakting. Ya, how to be the best actor. Bagaimana menjadi aktor terbaik yang mendapat piala citra. Bukan tentu sang raja, mungkin babunya, karena dia pemain watak. Makanya Allah mengatakan wa qul i'malu, dan bekerjalah, beraktilah. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat kerjamu, aktingmu, bukan hasil kerjanya. Wa rasuluhu wal mu'minun, akan ditonton oleh Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Saya kira mengembalikan kepada Allah itu artinya silakan Allah yang punya kuasa, bukan Anda yang menilai. Atau dasar apa Anda menilai saya? Ini saling bid'ah, ini sesat, saling sesat menyesatkan. Dan bukan hanya ngomong sampai banjir darah. Itu jangan ditiru itu begitu. Terima kasih. Luar biasa. Kita masih ingin terus sebenarnya meneruskan tentang bagaimana tentang self confident, perspektif tasawuf, namun waktunya ini sudah sangat terbatas. Sudah 2 jam kita ini dari jam 8 tadi, ini sudah jam 10. Jadi sangat luar biasa sekali. Saya kira kita akan langsung masuk saja ke gelombang cinta pada malam hari ini. Dan nanti sebelum gelombang cinta ada closing statement dari saya. Ya. Dan untuk Pak Kiai Lukman juga dimohon untuk nanti tetap bersama kami untuk bisa memberikan apresiasi pada gelombang cinta malam hari ini yang akan nanti dibacakan oleh sahabat kita ini, Deva Randi. Namun sebelumnya saya berikan waktu untuk Buya, barangkali akan memberikan closing statement atas pembahasan malam satu hari. Pertanyaan, jadi self confidence ini boleh enggak kita dalam wilayah ilmu tasawuf atau orang yang lagi menekuni ke dirinya dalam ilmu kesufian, boleh enggak membangun self confidence dalam diri kita ini? Maksud saya begini, ketika orang itu masih levelnya syariat atau ahlul bidayah, diperlukan self confidence. Dia harus tahu kepotensi yang dimilikinya, ya, supaya dia tidak gampang melakukan satu pekerjaan. Setelah dia belajar jampi-jampi sholat, sudah silakan laksanakan sholat, yakin dan aku sudah bisa, silakan laksanakan. Jangan bisa enggak, menjadi was-was nggak bisa. Ketika masih ahlul bidayah atau syariah. Tapi kalau sudah level kedua, namanya torekot, jadi kurangnya dikit, kan gitu. Nah, kalau sudah ahlul nihayah, sudah hakikat, ya sudah lepaskan semuanya. Ya, self confidence itu kita kembalikan ke bahwa kemampuan semua dalam milik Allah. Kita kembali kepada la haula wala quwwata seperti itu. Jadi begini nanti. Pertama, ada orang yang punya kemampuan, tetapi dia tidak sadar dia tidak punya kemampuan. Ada orang yang punya kemampuan dan dia sadar punya kemampuan. Ini orang bijak namanya. Kalau orang itu dia punya kemampuan dan dia sadar punya kemampuan, katanya Bapak bisa. Kalau pengalaman, laksanakan, ini kita buktikannya, kan begitu. Itu jujur dengan dirinya sendiri. Ada lagi orang yang punya kemampuan tapi dia tidak tahu punya kemampuan, itu perlu kita ingatkan. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya kemampuan tapi dia tidak tahu dia punya kemampuan. Ya. Kalau orang itu punya kemampuan
dia tidak tahu punya kemampuan, perlu kita ingatkan. Tapi kalau yang keempat ini tidak punya kemampuan, tapi dia tidak tahu, tidak punya kemampuan, ditabok aja. Jadi itu makanya yadri wa yadri annahu yadri, yadri wa la yadri annahu yadri, yadri la yadri wa yadri annahu la yadri, dan la yadri wa la yadri annahu yadri. Saya kira itu variabelnya seperti itulah masalah orang meyakini dia punya kemampuan atau tidak. Itulah sebab kalau orang tidak punya meyakininya, ya ketika berbicara di depan publik ya gemeteran, nervous, ya kan dia gamang, sehingga konsepnya yang sudah pikiran buyar semuanya, itu malah menjadi, itu diperlukan. Jadi tergantung levelnya. Kalau orang masih syariat ya silahkan, ya kan begitu. Nah makanya syariat itu adalah, pernah saya katakan, sebelum Anda masuk torekot, masuk ke hakikat, ya harus lewat syariat dulu, karena syariat itu adalah pintu. Ya, sebelum tahu dalam, lewat pintu enggak? Itu jalan yang formal, jalan yang legal. Kalau tidak lewat pintu, namanya pendatang haram. Anda bisa nggak masuk rumah tidak lewat pintu? Bisa nggak? Bisa saja. Lewat apa? Jendela. Lewat jendela. Namanya apa? Jadi kalau orang masuk ke wilayah hakikat tidak melalui syariat, nah, akhirnya belum sholat dibilangnya sudah sholat, ya kan? Ya macam-macam lah. Ya karena itu mereka ilegal masuknya. Sudah mengklaim sudah tingkatan makrifat, sudah tingkatan hakikat, tapi sholat aja nggak bisa, baca Quran aja nggak bisa, gimana? Ya kan begitu. Nah untuk orang awam menilai seseorang itu standarnya jangan yang aneh-aneh, pakailah standar syariat saja. Kalau ada orang ngaku jadi waliullah, ternyata kencingnya sambil berdiri, lalu buat cebok, udah tinggalin aja lah. Ini syariat. Terima kasih kayak begitu. Iya, terima kasih.